Haleluya, puji Tuhan. Salam sehat semua sahabat pendengar yang diberkati Tuhan. Pada kesempatan ini, sebelum kita saya mau berbagi firman Tuhan, renungan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat kasih karunia yang Tuhan beri dalam hidup kami. Dan kami mau manfaatkan kasih karunia yang Tuhan beri dalam hidup kami untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Melalui renungan ini, iman kami bertambah dan pengenalan kami makin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mau mendengar renungan pada kesempatan ini. Dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk membuka di dalam Mazmur 141 ayatnya yang kedua. Berkata, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Saudara-saudara, pada kesempatan ini judul kita, renungan kita adalah seorang yang berdoa. Kalau kita bicara doa, maka amatlah penting sekali gereja Tuhan atau anak Tuhan memiliki kebiasaan yang baik untuk bertambah di dalam Tuhan adalah melalui doa kita. Nah, Alkitab mencatat, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa yang tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kita baca itu di dalam Lukas pasal 16 ayat 10. Jadi saudara-saudara, ketaatan pun harus dimulai dari perkara-perkara kecil dan sederhana. Ketaatan dasar yang harus kita bangun agar kita dapat hidup dalam ketaatan di segala aspek adalah hal berdoa. Ada banyak orang Kristen, bahkan tidak sedikit dari mereka yang sudah berstatus pelayan Tuhan, masih saja menganggap remeh dan mengabaikan jam-jam doa. Mereka berpikir bahwa menghadiri ibadah dan terlibat dalam pelayanan itu sudah lebih dari cukup. Berdoa sepenuhnya saja, ya, atau berdoa kalau perlu saja. Benarkah demikian? Kalau kita membaca di dalam Efesus pasal 6 ayat 18, dia berkata, nasihat Rasul Paulus, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, jadi saudara-saudara, Rasul Paulus perlu sekali mengingatkan ini kepada kita semua. Karena ia paham betul bahwa manusia umumnya memiliki sifat malas. Ya. Jadi selalu diingatkan. Ada orang tidak suka kalau selalu diingatkan. Ya, tapi orang yang mau bertumbuh di dalam Tuhan atau mau berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, senang kalau diingatkan. Namanya manusia kan terbatas. Nah, jadi Paulus mengingatkan ini supaya mereka itu hidup di dalam doa. Ya, kenapa? Sebab saya katakan tadi bahwa manusia itu memiliki sifat malas, terutama sekali malas untuk berdoa. Nah, di dalam
Matius pasal 26 ayat 41. Di sana dikatakan roh memang penurut, ya, tetapi daging lemah. Saudara-saudara, karena itu kita perlu diperingatkan dengan keras agar kita selalu berjaga-jaga dan berdoa setiap waktu. Artinya kita harus selalu berdoa dengan tiada putus-putusnya, dengan tidak jemu-jemu di segala situasi. Ya, saudara-saudara, ketahuilah kalau kita baca itu di dalam Roma pasal 13 ayat 12a, di sana dikatakan hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Nah, saudara-saudara, dan di hadapan kita ada banyak sekali tantangan karena kita hidup menjelang akhir zaman. Nah, banyak tantangan, banyak masalah, banyak persoalan, pergumulan-pergumulan. Jadi doa itu amat sangat penting kan. Adalah berbahaya sekali jika kita sampai tertidur secara rohani, sementara iblis sedang giat-giatnya melancarkan serangan. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dia berkata apa? Maka saat berdoa diibaratkan kita sedang membangun menara dan kubu pertahanan yang kokoh, sehingga musuh yaitu si iblis tidak dapat menembusnya. Saat kita tekun berdoa, Tuhan menjadi tempat perlindungan kita. Nah, ayat ini berkata, saudara, menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh, dalam Mazmur pasal 61 ayat 4. Jadi berdoa adalah kunci keberhasilan, ya. Sebagai anak Tuhan, kehidupan rohaninya kuat, kehidupan rohaninya makin mantap, ya. Jadi berdoa adalah kunci keberhasilan utusan-utusan Tuhan, yaitu doa yang bukan sebatas rutinitas dan kewajiban semata, tetapi didasari oleh kerinduan mendalam untuk berjumpa dengan Tuhan dan melibatkan Dia dalam aspek kehidupan kita. Jadi mari saudara-saudara dalam kasih Tuhan, miliki kerinduan jumpa dengan Tuhan melalui doa, melalui waktu kita berdoa. Ya, mungkin di rumah, ya saudara-saudara, ya, atau apa saja yang kita sedang hadapi. Mari kita sebagai anak Tuhan, kita memiliki mental yang senang, suka, ya, berjumpa dengan Tuhan melalui doa kita, dan kita akan menikmati hadirat Tuhan. Kelalaian berdoa menjadi faktor utama kegagalan pelayanan kita. Jadi penting sekali yang namanya berdoa, ya, sehingga di dalam pelayanan kita ada urapan Allah, ada kuasa Allah yang ikut ambil bagian dalam setiap pelayanan kita. Saya percaya dan saya berdoa kita semua memiliki sifat yang suka berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.